些熟悉，难道是？这金风，叶师弟，我带你四处看看吧。大师兄，叶云飞的风之宝吧？万水灵剑，中。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai episode terbarunya. Pertarungan yang Yunfei alami harus terhenti dulu, pasalnya Tetua Du telah menghentikan pergerakan Ling dan juga Long. Tidak hanya itu saja, namun Tetua Du juga telah muncul. Melihat kekacauan yang terjadi pada tempat ini tentu saja membuatnya sangat murka. Karena bagaimanapun dia adalah tetua puncak emas, jadi dia jugalah yang bertanggung jawab pada tempat ini. Tetua Du hanya bisa menangisi halaman dan pohon bambu yang sudah hancur. Ling maupun Long masihlah belum bisa menerima semua ini dan ingin kembali bertarung dengan Yunfei. Tetua Du langsung saja melakukan penyerangan agar bisa membuat mereka pingsan. Karena jika tidak berhenti, maka dia akan menjadikan mereka sebagai makanan babi. Xiaoyu memberitahu kalau semua ini bukanlah salah tuan mudanya, melainkan ulah dari Ling. Tentu saja Tetua Du merasa kecewa kepadanya. Hingga Ling Tianyi datang sambil menjelaskan kalau alasan kakaknya melakukan hal itu adalah untuknya. Jadi untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ling Tianyi mulai menjelaskan kalau ini berkaitan dengan kota dunia kecil Tianyi. Pasalnya Tetua Du telah memberikan satu kepada Yunfei. Li Tianyu tidaklah bisa menerima hal tersebut. Terlebih lagi adiknya sejak lahir bertubuh lemah. Jadi dia itu tidak akan mendapatkan kesempatan berkultivasi dan akan selalu lemah. Sedangkan Yunfei itu hanyalah orang luar. Namun kota yang Yunfei miliki ditentukan langsung oleh sekte Tianyun. Jadi mereka tidaklah berhak meragukannya. Tianyi menenangkan kakaknya karena itu tidaklah dia permasalahkan. Jadi demi kakaknya dia pun meminta maaf kepada Yunfei. Sebab semua kesalahan yang terjadi adalah ulahnya. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun meminta Tetua Du untuk melupakan masalah ini. Selain itu dia juga ingin melepaskan kota dunia kecil Tianying, yang tentu saja membuat mereka terkejut. Bagi Yunfei, apa yang dikatakan oleh Tianyun merupakan sebuah kebenaran. Dia memperjuangkan kota tersebut dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi dia mempersilahkan siapapun datang untuk bertarung dengannya. Kekuatan yang baru saja Yunfei keluarkan membuat para murid sadar kalau dalam pertarungan tadi Yunfei belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Long meminta untuk dibebaskan karena jika tidak dia akan memakan babinya, yang langsung saja membuat babi Tetua Du melarikan diri. Berhubung Yunfei sudah membuat keputusan, jadi masalah hari ini akan diakhiri oleh Tetua Du. Tapi jika kejadian yang sama terulang kembali, maka akan dia kirim ke aula pendisiplinan. Baru saja bebas, Long langsung mengejar babi Tetua Du. Sementara itu para murid lainnya terlihat tidaklah menyukai Yunfei. Sedangkan bagi Tetua Du, Yunfei memang sosok yang bijak. Tapi dia menyesal karena kota yang dia berikan malah membuatnya mengalami banyak masalah. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Tapi sekarang mereka tak bisa tinggal di tempat ini dulu. Alhasil, Ling Tianyi menyarankan mereka pergi ke pondok petapaan yang masih kosong. Tetua Du setuju, tapi dia memperingati para muridnya untuk tidak bertingkah lagi. Seharusnya mereka sadar dengan makna puncak emas yang adalah puncak kemiskinan. Dan inilah yang akan membawa mereka pergi ke sebagai bentuk permintaan maaf. Tetua Du paham dan mempersilahkan Yunfei untuk mencari dirinya di aula Jinyuan. Setelah Tetua Du pergi, Tianyu meminta Yunfei untuk tidak melupakan permasalahan mereka, karena ini masihlah belum selesai. Alhasil, Tianyu bersama para murid lainnya pun pergi. Sementara itu, Tianyi akan membawa Yunfei dan yang lainnya. Nah, di sekitaran tempat itu ada rubah yang sebelumnya Yunfei selamatkan di hutan hewan langit, yang mana rubah ini mengenalinya juga dan cukup terkejut karena Yunfei memiliki kekuatan jiwa yang dahsyat.
Hanya saja Yunfei dapat merasakan adanya aura siluman aneh. Nah, pada akhirnya mereka pun telah sampai di aula pertapaan. Tianyi mempersilahkan Yunfei untuk mencari dirinya jika membutuhkan sesuatu. Selain itu, dia juga memberikan sumber daya kultivasi yang diberikan oleh puncak emas. Di dalamnya terdapat pakaian dan hal lain. Xiaoyu sangatlah senang pasalnya ada banyak ikan emas yang gemuk di sini. Jadi dia akan membuatkan masakan untuk mereka. Tapi mereka seketika saja takut pasalnya apapun yang Xiaoyu masak itu tidaklah enak. Xiaoyu pun mengajak Tianyi untuk membantunya beres-beres. Dengan begitu dia bisa mencicipi masakannya. Tianyi tidak mempermasalahkan hal itu, namun urusan menangkap ikan akan dia lakukan sendiri. Di sini Tianyi langsung saja menggunakan kekuatannya untuk bisa menangkap ikan-ikan di sana. Melihat hal itu mengejutkan mereka, sementara Yunfei tahu kalau cara Tianyi dalam mengendalikan pedang terbang sangatlah luar biasa. Namun sangat disayangkan energi spiritualnya tidak begitu besar. Setelah mendapatkan ikan tadi, Xiaoyu pun akan segera memasak. Sementara Tianyi akan membawa Yunfei berkeliling tempat ini. Sedangkan rubah itu baru saja tiba. 有些熟悉，难道是？没有，快下吧。这金风，叶师弟，我带你四处看看吧。 Malamnya masakan pun telah selesai, di mana hidangan pertama dimasak oleh Joumu. Ini adalah masakan pertama yang dia buat, jadi dia harap mereka bisa menikmatinya. Tianyi langsung saja mencicipinya dan merasa begitu nikmat. Ia bahkan ingin terus kemari agar bisa menikmati masakannya. Yunfei dan Xiaoyu hendak mencobanya, tapi sebelum itu Long datang dan langsung saja memakan semua masakannya itu. Tindakannya tentu saja membuat Yunfei kesal, namun dia akan mengganti semua ini dengan masakannya. Joumu terlihat panik karena Xiaoyu akan memasak. Pada awalnya Tianyi yakin masakan Xiaoyu pasti enak. Namun Joumu dan Yunfei tidaklah membenarkannya. Bahkan Joumu mengajaknya untuk segera pergi saja. Sebuah ledakan pun datang dan itu bukan berasal dari serangan puncak air, melainkan dari masakan Xiaoyu. Ini bahkan jauh lebih mengerikan dari serangan puncak air. Pada akhirnya Long dan juga Xiaoyu pun menyelesaikan masakannya. Sebelum bisa mencicipi racun itu, Yunfei baru ingat dia memiliki janji menemui para pemimpin puncak. Jadi karena itulah dia harus pergi. Makanan ini akan diserahkan kepada Joumu dan juga Tianyi. Tapi Joumu yang tahu itu sangat berbahaya memutuskan untuk pergi juga. Alhasil hanya Tianyi saja yang ada di sana. Xiaoyu mempersilahkan Tianyi untuk mencicipi masakannya yang mana dari tampilannya saja itu sudah sangat mengerikan. Sampai-sampai membuat Tianyi merasa trauma. 飞哥，我们还是赶快逃命吧。我突然想起来，招待林师弟和莹莹啊。 Yunfei dan Joumu bersyukur semua itu tidak mereka alami. Joumu sempat mengkhawatirkan kondisi Tianyi, tapi bagi Yunfei, dia itu tidak akan mati. Paling buruknya, Tianyi akan terus berada di kamar mandi setidaknya selama 3 hari. Joumu bingung apakah mereka seharusnya tidak berada di sini, sebab pandangan para murid sekte langsung buruk. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu karena dalam gini ia bisa tahu mengenai kekuatan dari para murid. Jadi karena itulah mereka tidak boleh kalah dan harus bergegas menjadi lebih kuat. Joumu juga dirinya minta untuk membeli banyak darah dan esensi hewan iblis karena dia itu harus menyelesaikan level kedua dari teknik penempaan tubuh penyatuan darah iblis. Yang berpindah ke kelompok lainnya di mana terdengar kalau Li Chen tidaklah dapat menerima perbuatan Yunfei karena telah begitu berani melukai wajah tampannya. Karena itu dirinya akan menghukumnya. Yensui pun memberitahu kalau Baon Yunfei baru saja membeli banyak obat mahal yang sepertinya dia itu ada niatan untuk melakukan penerobosan. Ini merupakan saat yang tepat jika ingin melakukan penyerangan kepadanya. Li Chen pun pergi bersama Home dan Jensui. Pasalnya dia itu memiliki sebuah niatan tertentu pada Yunfei. Pedang sakti air ilusi pun dirinya panggil. Yang mana ini tentu saja mengejutkan dua bawahannya. Karena bagaimanapun pedang sakti air ilusi bukanlah sebuah pedang sembarangan, pasalnya ini adalah pusaka dari puncak air. Sejak awal niatan Li Chen bukanlah memberikan pelajaran pada Yunfei, melainkan ingin menghabisinya. Tentu itu mengejutkan mereka berdua. 大师兄，叶云飞的死。 风之宝吧。 Sementara Joumu baru saja kembali sambil membawakan pesanan dari Yunfei.
Tapi tidak ada balasan yang dia terima. Tentu saja ini membuatnya bingung. Di manakah mereka berdua? Hingga akhirnya dia pun melihat Xiaoyu yang tengah merebus tuan muda mereka dengan wajan besi. Meskipun pada awalnya dia kaget, namun Yunfei memintanya untuk tidak perlu khawatir. Mereka hanya perlu menuangkan semua darah dan esensi dari binatang iblis ke tungku ini. Selain itu mereka harus berjaga di luar dan tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Karena jika tidak, dirinya akan mati akibat perlawanan dari energi spiritual. Xiaoyu dan Zhou Mu paham, sedangkan Yunfei akan fokus dulu pada kenaikan tekniknya. Ia sudah tahu hal itu akan menyakitkan, tapi tidak pernah menduga akan sesakit ini. Sementara itu, di luar, Zhou Mu dan Xiaoyu akan menggunakan segala cara demi bisa melindungi tuan muda mereka. Bahkan mereka tidak akan membiarkan siapapun kemari. Sampai akhirnya mereka melihat seekor rubah yang sedang membawa kaki babi, yang merupakan makan siang milik Xiaoyu. Namun mereka malah tertarik kepada rubah kecil itu. Sementara Yunfei kembali merasakan adanya aura aneh dari seekor siluman. Xiaoyu dan juga Zhou Mu masihlah terus mencoba untuk menangkap si rubah. Hingga pada akhirnya rubah kecil ini pun tertangkap. Ternyata dia adalah klon dari siluman yang dikurung dalam penjara. Karena dilus-elus membuatnya merasa begitu nyaman dan hal itu tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi dia menganggap mereka ini menjadikannya sebagai budak. Hal itu membuat rubah ini marah dan langsung saja menggigit tangan Xiaoyu yang menunjukkan sifat aslinya. Tapi respon yang dia inginkan berbeda karena Xiaoyu dan Zhou Mu berusaha untuk menenangkannya. Yang tentu saja membuat rubah ini pun diam. Ia memilih untuk tinggal di sini sementara waktu demi sepotong kaki babi. Terlebih lagi dia juga memiliki tugas untuk mengawasi Yunfei. 重点不是这个吧？是。我当你们的奴隶，休想！别怕，别怕啊，慢点吃，慢点吃。 Sementara itu Li Chen datang untuk bisa menemui Yunfei. Kedatangan mereka kemari tentu membuat Xiaoyu dan Zhou Mu terkejut. Sedangkan rubah ini masuk ke dalam rumah. Li Chen meminta Yunfei untuk keluar karena dia ingin merebut kembali kota dunia kecil Tianning. Xiaoyu pun menganggapnya jelek yang tentu saja membuat Li Chen merasa begitu murka karena telah berani mengejeknya. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi antara mereka dengan para bawahan Li Chen. Pada awalnya mereka memang sempat unggul, tapi Zhen Sui dan juga Hao Mei memiliki kekuatan yang berbeda. Namun mudahnya Xiaoyu dan Zhou Mu itu ditumbangkan. Li Chen tahu betul kalau Yunfei tengah berkultivasi. Jika mereka mengganggunya, maka dia itu pasti akan mati. Karena itulah Li Chen akan bertindak untuk bisa menyerangnya. Zhou Mu segera bangkit untuk bisa melindungi tuan mudanya. Dan begitu beberapa serangan berhasil dia tahan. Yunfei tahu apa yang terjadi di luar dan membuatnya sangat marah. Sementara itu, Li Chen masihlah belum berhenti dan langsung saja menyiapkan penyerangan yang begitu besar, di mana semua ini dia yakini bisa menghabisi Yunfei. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Tianyi datang untuk membantu mereka. Pertarungan pun sempat terjadi antara Li Chen dan juga Tianyi. Namun karena kekuatan besar dari pusaka puncak air membuat semua murid puncak emas datang kemari. Sementara itu Yunfei sepertinya telah berhasil menyelesaikan kultivasinya dan menunjukkan betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki sekarang. Li Chen yang telah babak belur akan dimanfaatkan oleh gadis rubah untuk bisa memancing Yunfei ke dalam hutan kabut 100 hantu. Dan begitulah dia bisa menjamin Yunfei akan mati di sana. Pada akhirnya Yunfei pun masuk ke dalam sebuah jebakan yang diciptakan oleh gadis rubah yang dia lakukan untuk bisa membebaskan dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.